Oke, kita berangkat dari sini dulu ya, bahwa dikatakan tantangan yang dihadapi oleh pemimpin atau leader ya dalam hal ini itu bagaimana leader dapat menggerakkan para bawahannya agar mau dan bersedia mengerahkan kemampuan terbaiknya gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, sorry ini dulu. Kenapa dikatakan sebagai leader ya? Ini sebetulnya ada kaitannya dengan materi kita tentang manajer dan leader. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika dikaitkan dengan proses menggerakkan orang yang triggernya adalah motivasi, maka hanya pemimpin yang memiliki sifat dan karakteristik seorang leader yang mampu secara optimal menggerakkan para bawahannya ya, menggerakkan secara sadar, menggerakkan secara ikhlas begitu. Artinya si bawahan itu dengan sukarela mau melakukan pekerjaan ya tanpa ada desakan paksaan gitu kan, karena semuanya muncul dari rasa tanggung jawab karena sudah termotivasi oleh beberapa faktor ya. Nanti beberapa faktornya ada banyak hal gitu ya. Gitu. Jadi ya lebih fokus kepada sifat dan karakteristik seorang leader ya yang mampu menggerakkan orang melalui proses memotivasi bawahannya gitu. Oke. Kemudian ini pengertian secara umumnya, secara taksonomi dikatakan bahwa motivasi itu berasal dari kata bahasa Latin ya, yang artinya bergerak. Untuk itu leader harus selalu dapat memelihara semangat, kesadaran, dan kesungguhan dari bawahannya untuk terus menunjukkan kinerja yang optimal. Jadi tugas beratnya ya sebetulnya. Jadi tugas berat seorang leader itu harus selalu memelihara semangat, ya. Harus terus bisa memberikan motivasi ya kepada bawahannya agar optimalisasi dari pekerjaan itu bisa terus dijaga, konsistensi kerja, konsistensi ritme pekerja kelompok atau individu itu bisa terjaga terus ya secara optimal. Kemudian dengan kata lain, salah satu tantangan terberat bagi organisasi adalah bagaimana motivasi dapat tumbuh dan terbina dengan baik. Nah, caranya gimana itu nanti ada beberapa hal ya yang harus dijadikan sebagai kata kunci penggerak motivasi. Nah, ini dari beberapa definisi ensiklopedia manajemen juga mengatakan bahwa proses pengembangan dan pengarahan perilaku ya, yang tujuannya adalah output ya atau luaran yang sesuai yang diharapkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dari organisasi. Jadi proses pengembangan dan pengarahan ya, namanya proses berarti ada tahapan-tahapan. Tahapan awalnya itu dimulai dari pengidentifikasian hal yang memotivasi bawahan gitu kan, karena setiap bawahan, setiap individu itu pasti memiliki perbedaan motif ya. Nanti kita akan berbicara tentang motif dan motivasi. Oke, ini beberapa pengertian yang berikutnya. Daya dorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuannya gitu ya. Kemudian dalam bentuk kalian keterampilan, tenaga, waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan menunaikan kewajiban ya dalam rangka untuk pencapaian tujuan. Jadi ya kurang lebih sama semua pengertian-pengertian yang dihimpun gitu ya tentang bagaimana menggerakkan orang saja, mengerahkan agar orang tersebut ya kelompok-kelompok tersebut, kelompok bawahan tersebut mau dan mampu mengerahkan semua kemampuannya. Kalau sudah berbicara semua kemampuan, berarti kemampuan fisik maupun non fisik ya yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan semuanya dikerahkan gitu ya. Karena bawahan itu kan punya karakteristik dan spesifikasinya masing-masing. Ada yang dia harus menggerakkan fisiknya untuk kemudian bisa support terhadap pencapaian tujuan. Ada juga yang menggerakkan sisi intelektualitasnya ya, dalam rangka untuk memunculkan ide-ide gagasan gitu kan. Yang tujuannya juga sama dalam rangka untuk pencapaian tujuan besar dari organisasi tersebut gitu kan. Nah, semuanya itu harus kita kerahkan dalam rangka untuk percepatan pencapaian. Ya, percepatan dalam rangka pencapaian tujuan gitu.
Oke, nah sekarang baru kita berbicara tentang dimensi motivasi. Jadi motivasi itu mengandung 3 komponen penting yang saling berkaitan. Yang pertama, kita ngomongin tentang kebutuhan. Ya, kebutuhan semua orang hidup itu pasti memiliki kebutuhannya masing-masing. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya dorongan. Dorongan untuk apa? Dorongan untuk mewujudkan kebutuhan itu tadi. Kemudian ada yang namanya tujuan. Kita bahas satu-satu. Kebutuhan timbul dalam diri individu apabila si individu merasa adanya kekurangan dalam dirinya. Ya. Itu ada dalam kurungnya yang dia katakan bahwa ada ketidakseimbangan antara yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi si individu harus dimiliki. Ya. Jadi ada kebutuhan yang sebetulnya diidentifikasi secara bawah sadar kita gitu kan, yang sebetulnya itu muncul dari ketidakseimbangan ya, antara apa yang sekarang dia miliki dengan apa yang seharusnya dia miliki sekarang. Ya. Coba deh kalau kalian berpikir kembali tentang apa yang sekarang kalian miliki, kemudian berpikir logis lagi tentang apa yang seharusnya sekarang dimiliki tapi belum dimiliki. Nah, kebutuhan itu yang jadinya bisa jadi sebagai pemicu untuk munculnya dorongan. Ya. Jadi kalau kita sudah merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang kita miliki sekarang dengan apa yang seharusnya dimiliki, akan muncul rasa untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan tersebut. Caranya seperti apa ya? Bekerja gitu kan. Bekerja, kemudian mencari penghasilan, mencari uang atau berbisnis apa segala macam gitu kan. Tidak tiba-tiba bisnis itu muncul dari rasa penasaran apa gitu kan. Semuanya pasti berangkat dari kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya. Yang namanya kebutuhan itu ketika sudah terpenuhi berarti ada titik keseimbangan antara yang dimiliki dengan yang seharusnya dimiliki. Tapi dorongan itu akan muncul ketika gapnya semakin tinggi misalnya. Contohnya apa ya? Teman-teman sekarang misalnya tidak memiliki kendaraan bermotor gitu. Sementara seharusnya dengan kondisi yang sekarang harus mobilitasnya tinggi, harus ke kampus, kemudian harus bekerja juga mungkin bagi yang sudah bekerja gitu kan. Maka mulai itu berpikir, oh ini ada hal yang seharusnya saya miliki tapi belum dimiliki gitu kan. Yang sekarang seharusnya saya sudah punya tapi belum punya karena ada keterbatasan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, sehingga ada hasrat atau ada dorongan untuk memenuhi itu. Caranya gimana ya? Akhirnya muncullah ide untuk bekerja gitu kan, untuk menabung ya. Kemudian untuk mencari jalan-jalan lain supaya apa? Menyeimbangkan antara apa yang sekarang dibutuhkan dengan yang sekarang dimiliki gitu ya. Nanti misalnya ketika sudah terpenuhi, misalnya sudah punya motor atau sudah punya kendaraan lah begitu, akan ada lagi gitu kan proses identifikasi secara alam bawah sadar itu akan mengidentifikasi lagi gitu kan kebutuhan yang seharusnya dimiliki sampai ya itu tadi kalau kita berbicara sifat dan karakteristik manusia kan selalu ketika sudah memenuhi level tertentu dia akan menaikkan lagi kapasitasnya terus dan terus gitu. Bahkan ketika sudah tidak lagi berpikir finansial akan ada kebutuhan-kebutuhan non finansial yang itu akan menjadi dorongan dia untuk mewujudkannya. Contohnya misalnya kekuasaan gitu. Saya sering sampaikan gitu. Kalau teman-teman melihat banyak sekali para pengusaha yang sudah eksis dalam bisnisnya gitu, tiba-tiba dia terjun ke politik, dia terjun ke ranah-ranah eksekutif dan legislatif begitu. Itu kan bukan sebetulnya saya yakin bukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, tapi karena ada ketidakseimbangan antara apa yang dia miliki sekarang dengan yang seharusnya dia miliki gitu. Salah satunya apa? Ya kekuasaan. Keuangan dia sudah tidak perlu berpikir gitu kan. Artinya dia sudah memenuhi itu semua gitu. Secara finansial mereka mapan. Tapi ada sisi lain, dia butuh kekuasaan, suaranya butuh didengarkan oleh orang gitu kan, butuh ada yang mengapresiasi dia dalam hal prestasi dan lain sebagainya gitu. Sehingga uang sudah bukan lagi pilih prioritas utama yang harus dipenuhi karena itu sudah terpenuhi. Tapi karena
tingkatannya terus meningkat, namanya kita hidup bermasyarakat, bersosial gitu kan, tentu kebutuhannya juga ikut meningkat gitu ya. Jadi jangan dipikir kalau misalnya sekarang sudah terpenuhi kebutuhannya, kemudian akan apa, ya udah stabil gitu hidupnya, ya udah gitu-gitu aja gitu. Ada yang seperti itu, tapi normalnya manusia itu akan selalu meningkatkan kapasitasnya ya, finansial, kemudian non finansial, kekuasaan, kebutuhan akan sosial dan lain sebagainya gitu. Jadi kebutuhan itu muncul dari ketidakseimbangan ya. Ya pasti kalian punya standarisasi sendiri yang sekarang tidak dimiliki tapi harusnya saya miliki itu ya. Handphone misalnya, oh sekarang handphonenya sudah lelet gitu kan, harusnya untuk menunjang akses mobilitas dalam rangka perkuliahan online dan sebagainya, saya membutuhkan perangkat yang lebih bagus gitu. Itu kan kebutuhan-kebutuhan yang akan memunculkan dorongan. Caranya gimana supaya saya menyeimbangkan itu tadi ya, nabung dulu kemudian beli, wujudkan ya. Oke, kemudian dorongan nih, untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, maka dalam diri si individu akan muncul dorongan berupa usaha untuk memenuhinya secara terarah gitu. Kalau tadi tidak seimbangnya masalah alat transportasi, ya butuh motor, berarti ada hasrat atau ada keinginan untuk memenuhi itu semua. Caranya dengan cara bekerja, nabung, kemudian banyak sekali macam cara ya. Kemudian dorongan itu biasanya berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh seseorang atau individu, dan itu yang dimaksud dari inti motivasi gitu ya. Dorongannya itu ya, dorongan yang orientasinya pada sebuah tindakan dalam rangka untuk pencapaian tujuan. Tujuannya apa? Ya memenuhi ketidakseimbangan yang diidentifikasi pada faktor kebutuhan tadi gitu ya. Nah, kemudian ketiga dari motivasi adalah tujuan. Pencapaian tujuan itu berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri seorang atau si individu tersebut. Sudah seimbang, kemudian dikembangkan lagi keseimbangannya. Jadi, ia tidak akan pernah imbang dalam waktu yang lama, karena ketika sudah mencapai titik keseimbangannya antara yang dia butuhkan dan seharusnya apa yang dia miliki dengan apa yang seharusnya dia miliki itu sudah tercapai semua, maka tahapan berikutnya adalah mengembangkan kebutuhannya, mengembangkan lagi kepada taraf kebutuhan yang lebih tinggi. Terus seperti itu. Nah, antara kebutuhan, dorongan, dan tujuan, itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar atau acuan seorang pemimpin gitu, untuk bisa mengolah itu menjadi sebuah kekuatan. Tadi kita berbicara tentang kebutuhan, dorongan, dan tujuan, itu perspektif individu ya, kita sebagai individunya, bukan organisasi gitu. Tapi tiga komponen ini ya, tiga komponen motivasi itu digunakan oleh organisasi untuk bisa dimanfaatkan, tanda kutip ya, untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka punya kebutuhan, karyawan ya, kita bicara karyawan punya kebutuhan, ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan itu ya, dalam rangka untuk pencapaian tujuan individu mereka. Kita juga punya tujuan yang harus bisa dicapai bersama-sama oleh kelompok-kelompok individu yang tergabung dalam organisasi ya. Pancingannya apa ya, mereka harus kita kasih semacam pemicu. Kamu akan mendapatkan apa yang diinginkan gitu kan, berupa salary, berupa gaji, berupa tunjangan, berupa kompensasi gitu, dalam rangka untuk mencapai tujuanmu secara individu, tapi juga harus ada imbal baliknya. Imbal baliknya apa? Ya kita sama-sama untuk mencapaikan tujuan dari organisasi dulu. Gitu. Jadi ada keterkaitan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Tujuan individu itu untuk menyeimbangkan kebutuhan individunya. Nah, dalam rangka untuk menyeimbangkan, si individu itu kan harus bekerja untuk bisa mendapatkan jembatan penyeimbangnya gitu kan, uang gitu kan, atau apalah. Misalnya misalnya kebutuhannya sudah bukan uang lagi, tapi ada jaringan jejaring sosial apa segala macam gitu. Ya itu yang kita fasilitasi gitu. Tapi jangan lupa kita harus sama-sama mencapai tujuan organisasi dulu gitu kan, untuk berangkat bersama-sama ke situ, baru kemudian
tujuanmu secara individu itu akan kami bantu, support. Gitu. Jadi ini keterkaitannya antara tujuan dari organisasi dengan komponen motivasi di individu orangnya. Bahkan misalnya kita tidak berbicara kompensasi secara finansial aja. Misalnya ada manajer yang mungkin dia bekerja hanya menginginkan pengakuan, aktualisasi diri gitu misalnya. Ya itu juga bisa dijadikan sebagai pemicu untuk mendapatkan, artinya dia akan kita promosikan, dia akan kita naikkan jabatannya kepada level yang lebih tinggi misalnya ketika dia mampu menggerakkan orang-orang di bawahnya sama-sama mencapai tujuan organisasi. Sudah bukan finansial lagi, artinya dia sudah tidak memerlukan lagi yang namanya financial freedom, dia sudah ada memiliki itu semua gitu kan. Tapi sisi lain dia membutuhkan penghargaan yang pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Ya kita akomodir gitu. Nah, yang seharusnya dipikirkan oleh kita sebagai seorang misalnya sebagai seorang yang memiliki perusahaan atau ownernya gitu kan, atau yang memberi treatment terhadap motivasinya, biasanya PR besarnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dari si individu bawahan kita atau individu karyawan kita. Secara garis besar pasti mereka akan menyampaikan pasti salary-nya gitu kan, pasti finansial gitu kan. Tapi itu harus kita pastikan secara benar bahwa memang betul yang dia miliki atau yang dia inginkan adalah mapan secara finansial. Kalau memang semuanya homogen seperti itu, sama gitu kan, kita lebih mudah untuk memberikan semacam skema pemberian kompensasi gitu kan. Semuanya pasti berupa uang, finansial gitu kan, bonus, tunjangan dan lain sebagainya. Yang dikhawatirkan ketika misalnya kebutuhannya sudah tidak lagi finansial. Ya tadi saya bilang ada beberapa kebutuhan di karyawan itu yang sudah tidak lagi memikirkan finansialnya. Nggak apa-apa saya gajinya kecil, yang penting saya nyaman bekerja di sini, saya memiliki rasa tanggung jawab yang lebih untuk bisa mengembangkan karir saya di organisasi ini gitu misalnya. Itu mau kita kasih pancingan berupa finansial sebesar apapun, pasti tidak akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Maka yang kita butuhkan adalah proses pengembangan proses pemenuhan kebutuhan dia secara pribadi, tapi dalam bentuk yang lain. Ya. Tadi misalnya kayak penghargaan, pangkat, jabatan, gitu kan. Kemudian rasa nyaman, gitu kan. Ada loh orang yang bekerja sudah tidak lagi berpikir gajinya mau dibayar berapa juga nggak apa-apa, yang penting saya ada di dalam lingkungan yang nyaman. Ada yang seperti itu. Ya tidak jarang, tidak banyak memang, tapi ada. Gitu. Nah takutnya kalau kita salah mengidentifikasi, kita selalu berorientasi sama uang, finansial terus gitu kan. Sementara yang mereka butuhkan bukan itu ya. Tujuan utama mereka secara individu bukan itu ya, itu yang tidak akan bisa memicu mereka untuk bekerja lebih baik. Dia maunya bekerja di sini karena ada unsur kenyamanan yang mereka dapatkan, misalnya dekat dengan keluarga, kemudian lingkungan kerja yang harmonis dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita pindahkan gitu. Kamu pindah ke sana, ke wilayah tertentu misalnya di daerah daerah A gitu misalnya, dari B ke daerah A gitu kan, gajinya 10 kali lipat lebih tinggi gitu misalnya. Karena yang dia butuhkan bukan itu ya, bukan masalah finansialnya, mau dipindah kemanapun dia tetap tidak akan mampu mengoptimalkan kinerjanya gitu kan. Tapi kalau di tempat yang sama dengan gaji yang sama, selama dia diyakinkan bahwa kamu akan tetap di sini dengan kondisi kerja yang seperti ini, dekat dengan keluarga, ada unsur kenyamanan yang mereka dapatkan, dia akan lebih fokus bekerjanya gitu. Gitu. Ya, meskipun rata-rata kita kerja pasti butuhnya finansialnya gitu kan. Kita butuh gaji yang cukup untuk
untuk menghidupi kita dan keluarga gitu misalnya kan. Secara umum pasti seperti itu. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, pendekatan motif dalam motivasi ya, bahwa pemahaman terhadap motivasi individu berkaitan pula dengan pemahaman tentang motif ya. Kita harus bicarain motif dulu. Motif mereka kerja itu apa sih? Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang belum kerja, punya pengalaman untuk wawancara kerja, pasti akan ditanya, apa sih motivasimu untuk bekerja di sini gitu kan. Saya kira jawabannya tidak ada yang mutlak benar, karena motivasi orang bekerja di situ pasti berbeda-beda gitu kan. Motivasi yang paling sering muncul ya motivasi finansial gitu kan, dia membutuhkan biaya untuk hidup, membutuhkan biaya untuk bertahan hidup gitu misalnya, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu cara pemetaan dari para pimpinan atau para owner gitu kan, untuk bisa memberikan stimulus yang tepat ya. Jadi jangan sampai mereka tidak mengetahui motif bekerjanya gitu kan. Sementara kita sok tahu untuk memberikan stimulus berupa apa yang kita pikir dia mau gitu kan. Ternyata saya bilang, ya, udah deh kayaknya dia butuhnya gaji besar, kasih aja dia gaji besar, pasti kerjaannya akan bagus gitu. Kinerjanya pasti bagus. Tapi ternyata bukan itu. Tadi ya saya bilang, misalnya dia butuhnya tempat strategis, dekat dengan rumah, dekat dengan keluarga, ada fleksibilitas waktu dan sebagainya gitu. Itu yang dia butuhkan, tapi dia tidak dapatkan, yang dia dapatkan malah bukan yang dia butuhkan. Maka dari individu dia, ketidakseimbangan kebutuhannya itu tidak tercapai gitu kan, susah untuk tercapai. Nah, sementara dalam diri dia berusaha untuk mencapai itu, ya akhirnya crash-nya di kinerja gitu kan. Buat apa saya bekerja lebih giat? Karena pekerjaan saya itu sebetulnya saya harapkan bisa menunjang keseimbangan dari kebutuhan. Saya butuhnya dekat sama anak, bukan uang. Saya butuhnya dekat dengan keluarga, butuh akses fleksibel ketika saya harus keluar masuk kantor sesukanya gitu kan. Kalau itu diberikan gitu kan, mungkin kinerjanya bisa lebih baik, dia bisa bekerja dimanapun gitu kan. Oke, itu dia. Oke, dorongan desakan hati yang membagikan mempertahankan gaya hidup individu yang mengerjakan sesuatu. Kemudian bagaimana untuk memotivasi diri sendiri? Ini ada beberapa hal ya yang dipetakan dari beberapa teori ya tentang teori motivasi. Pertama itu muncul dari hierarki kebutuhan ya oleh Abraham Maslow, kemudian ada Alderfer dengan teori ERG-nya, kemudian McClellan ya. Kemudian ada Friedrich Herzberg. Ya. Pertanyaan seperti ini. Ya. Jadi teori motivasi yang teman-teman harus sama-sama pahami dan bedakan itu ada 4 pakar ini. Ya. Ada Maslow, Alderfer, kemudian McClellan, sama Herzberg. Yang misalnya gini, dari keempat ini, kalau disuruh milih yang mana, saya secara perspektif individu akan ngomong tentang Abraham Maslow, pasti lebih detail ya, lebih jelas dan lebih bisa dibedakan karena dia membedakan itu berdasarkan teori kebutuhan. Tadi yang saya bilang di sini ya, ada hierarchy of needs, ada hierarki kebutuhannya gitu kan. Nah, Maslow itu kemudian dipetakan kembali atau diklasifikasikan kembali oleh si Alderfer, McClellan, dan Herzberg berdasarkan klasifikasi menurut perspektifnya dia. Tapi secara umum ya ada 5 ini sebetulnya ya. Ada kebutuhan psikologi, kemudian ada keamanan, ada rasa aman, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan sosial gitu kan, kemudian penghargaan sama aktualisasi diri. Sementara kalau si Alderfer dengan ERG-nya ada eksistensi, kemudian ada relatedness, kemudian ada growth, ada pertumbuhan ya. Kemudian McClellan itu ada kebutuhan untuk afiliasi, kemudian untuk penghargaan ya, kebutuhan untuk dihargai dan power. Nah, kemudian kalau Herzberg ada hygiene sama motivator. Bedanya apa? Kita bahas satu-satu yang Maslow dulu ya, sebentar.
Oke, Abraham Maslow itu memetakannya menjadi 5 ya, menjadi lima tahapan kebutuhan. Yang pertama psikologis atau fisiologis. Di situ ada kebutuhan akan sandang, pangan, sama papan. Ya, itu kebutuhan dasarnya manusia. Nah, biasanya kita berangkat dari situ. Kita bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, setidaknya kebutuhan akan fisiologis ini. Ya. Kebutuhan akan sandang, pangan, sama papan. Jadi gitu, butuh makan, butuh beli baju, gitu kan, sama kebutuhan untuk misalnya bikin rumah atau apalah gitu, hunian gitu. Itu semuanya kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, baru setelah semua kebutuhan psikologisnya terpenuhi, itu baru masuk di kebutuhan akan rasa aman. Dia bekerja ketika sudah kenyang, gitu kan, sudah mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya, kemudian dia meningkatkan kebutuhannya untuk bisa memberikan rasa aman. Biasanya muncul salah satu cirinya dia memiliki tabungan, kemudian memiliki asuransi atau jaminan sosial, gitu kan. Dia lebih memilih ke arah situ tuh. Artinya sewaktu-waktu ketika dia tidak lagi berpenghasilan, ada faktor yang bisa dia jadikan sebagai pegangan. Termasuk misalnya kita berbicara security secara dasar ya, misalnya dia melakukan proses misalnya ketika dia bepergian kemudian dia bayar asuransi kecelakaan apa segala macam, itu termasuk salah satu kebutuhan akan perlindungan diri sebetulnya ya. Itu masuk di tahapan yang kedua. Jadi kebutuhan motivasi yang ada pada level kedua. Kemudian ini ya, yang level 3 itu sosial sebetulnya ya, sosial. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu pasti memiliki kebutuhan dalam bersosialisasi. Dia butuh cinta juga. Cinta itu tidak hanya dipandang sebagai definisi dasarnya gitu kan, tapi juga bagaimana orang-orang sekitarnya itu support terhadap kehidupannya dia gitu kan. Kemudian dia juga bekerja pada lingkungan yang nyaman, berkomunikasi intens dengan teman-temannya gitu kan. Dia membutuhkan orang-orang yang siap untuk menerima masukan-masukan, siap untuk memberikan masukan kepada dia dan lain sebagainya. Semuanya tentang kebutuhan sosial, ya, kebutuhan dalam rangka untuk bersosialisasi. Nah, baru kemudian setelah itu dia dapatkan, masuk ke kebutuhan yang berikutnya, ya, penghargaan, ya. Self esteem itu penghargaan, artinya ketika finansialnya sudah tercukupi, dia sudah memiliki rasa aman dengan berbagai macam jaminan asuransi dan sebagainya gitu kan. Kemudian dia ada di lingkungan orang-orang yang memiliki lingkungan-lingkungan positif lah ya secara umum gitu. Baru kemudian penghargaan. Ya, penghargaan itu dia dapatkan dengan cara apa? Ya, dia mulai tuh mengembangkan karir pada hal-hal yang sifatnya sosial, misalnya kalau tidak ada campur tangannya dengan pekerjaannya, misalnya di lingkungannya dia menjabat sebagai orang yang mungkin disegani gitu, misalnya jadi ketua RT kayak atau kepala kampung kayak atau apa gitu kan. Artinya dalam kelompoknya dia memiliki power, ya. Dalam kelompoknya dia memiliki power. Itu kalau di luar pekerjaan. Pada konteks pekerjaan, dia sudah tidak lagi berpikir tentang bagaimana mendapatkan finansial yang besar karena itu sudah dia raih semua gitu. Yang dia inginkan sebagai kebutuhannya adalah bagaimana caranya dia mampu dan bisa menjadi seorang pemimpin yang dihargai, tentu saja gitu kan, yang dihargai. Karena yang dia butuhkan adalah penghargaan. Sehingga untuk mencapai kebutuhan itu dia harus bisa mengupgrade dirinya. Makanya ada istilah upgrading apa segala macam dalam rangka apa? Untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Orang-orang yang seperti ini biasanya akan muncul di beberapa pelatihan-pelatihan tentang pengembangan diri, tentang pelatihan kepemimpinan dan sebagainya gitu.
yang support terhadap jabatan dia di organisasi, sehingga ketika dia muncul dan bergaul lagi di organisasi, dia memiliki apa istilahnya power untuk bisa memimpin dengan baik dan bijak, ya seperti itu. Nah baru kemudian terakhir aktualisasi diri, ya ada self actualization, itu namanya apa ya, dia sudah punya power, tapi dia harus bisa mengaktualisasi dirinya dengan hal-hal yang sifatnya lebih luas lagi. Ya. Kalau power itu kan kita kalau bicara power secara apa arti yang sederhana ya power ketika dia memiliki anak buah dan dia bisa mengendalikan anak buahnya dengan baik, dia sudah mendapatkan itu. Tapi kalau untuk mengaktualisasi dirinya berarti dia harus memiliki cakupan atau jangkauan yang juga lebih luas lagi. Ya, itu sudah sampai kepada proses bagaimana dia mampu mengembangkan potensi dirinya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sudah tidak lagi bermanfaat bagi karyawan dan keluarganya, tapi bagi masyarakat luas. Nanti akan muncul itu tadi saya bilang muncul di eksekutif, di legislatif misalnya, atau di wilayah-wilayah tertentu ya, misalnya dia menjabat sebagai bupati atau orang-orang yang terpandang lah gitu, dalam rangka untuk mengaktualisasi dirinya gitu. Dia punya power, tapi dia ingin powernya itu digunakan untuk bisa bermanfaat atau memberikan maslahat bagi banyak orang. Caranya apa? Ya aktualisasikan dengan cara misalnya memimpin sebuah wilayah, atau memimpin negara gitu, memimpin dunia gitu kan. Ya, termasuk siapa itu kemarin yang pemimpin dari kerajaan apa gitu yang muncul gitu kan, meskipun polanya salah gitu. Jadi Maslow itu seperti itu, dia lebih spesifik membedakan tingkat kebutuhan manusia secara individu. Dan si Alderfer itu kurang lebih sama ya, cuman dia membedakannya itu menjadi 3 ya, yang sebetulnya 3 ini sudah include apa yang disampaikan oleh Maslow. Misalnya gini, kebutuhan untuk eksistensi ya, eksistensi itu kita akan bisa eksis ketika sudah memenuhi kebutuhan psikologis dan safety atau security ya. Jadi 2 ini masuknya di eksistensi needs gitu ya. Baru kemudian masalah sosial itu masuknya di sini, tentang bagaimana dia berrelasi ya. Belongingness dan love itu masuknya ke relasi sebetulnya. Jadi tentang hubungan sosial, hubungan masyarakat, hubungan dia dengan keluarga, dengan tetangga, dengan pekerja di tempat dia kerja gitu, kebutuhan relasi dia dengan klien dan lain sebagainya, itu masuk di sini ya. Baru kemudian yang berikutnya ada bertumbuh ya. Jadi ini yang dimaksud dia sebagai kebutuhan dasar. Kemudian antara kebutuhan dasar dengan kebutuhan untuk bertumbuh itu ada yang namanya relasi. Ketika relasinya itu sudah terkembangkan ya, istilahnya terjaga dengan baik, baru kemudian need for growth-nya itu bisa dimunculkan gitu ya. Nah, itu masuknya power sama aktualisasi masuk di situ. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu si McClellan kurang lebih sama ya, tapi kalau dia menyampaikan bahwa yang ini ya poin 1 dan 2 si Abraham Maslow itu bukan merupakan kebutuhan, itu adalah hal dasar yang harus dipenuhi dulu oleh manusia, gitu kan? Karena manusia sebagai makhluk sosial, dia akan ya mau tidak mau dia akan tetap memenuhi apapun kondisinya gitu kan, sehingga itu bukan hal yang harus dipelajari secara teori sebetulnya oleh McClellan ya, dia sampaikan seperti itu. Nah dia hanya berpikir bagaimana setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi ada kebutuhan lain ya, motivasi lain untuk dalam rangka meningkatkan kepada tahapan-tahapan yang berikutnya, afiliasi, achievement ya, penghargaan, sama power tadi. Afiliasi itu berkaitan erat sama tadi masalah relasi dan sebagainya gitu kan, dia membangun relasi dan sebagainya, itu termasuk afiliasi. Achievement juga sama gitu. Bagaimana dia bertumbuh atau bagaimana dia mendapatkan penghargaan
dari lingkungan yang dia afiliasi tadi gitu kan, dan power ya terutama gitu kan. Kemudian yang terakhir itu Hesberg. Hesberg itu hanya membedakan dua teori, dua kebutuhan ya, kebutuhan hygiene, peliharaan ya. Kemudian ada kebutuhan yang namanya motivator. Perbedaannya kalau hygiene itu mencakup tiga kebutuhan dasar oleh Abraham Maslow ya. Itu adalah faktor katanya ya, Hesberg itu mengatakan bahwa hygiene itu adalah faktor-faktor kebutuhan yang harus terus dijaga stabilitasnya agar mampu bertahan sebagai bertahan hidup layaknya manusia normal. Jadi psikologis, kemudian safety security, kemudian belongingness sama love atau relasi, afiliasi, itu hal yang harus dijaga secara kontinu tanpa ada batasan kapan itu akan tercapai. Karena kebutuhan dasar itu akan tetap ada meskipun kamu sudah sampai pada tahapan pencapaian kebutuhan yang sifatnya motivators. Gitu ya. Motivatornya apa? Ya kebutuhan akan achievement, kebutuhan akan power atau aktualisasi diri. Itu dia katakan seperti itu. Jadi membedakan. Meskipun hanya ada dua kebutuhan, pembeda dua kebutuhan, di dalamnya itu sama. Ya. Motivator itu maksudnya perlu termotivasi oleh lingkungan atau eksternal diri kita agar kita mampu dan mau untuk meraih yang namanya kebutuhan self esteem dan aktualisasi diri atau achievement dan power gitu. Makanya dinamakan motivator. Hanya akan bisa kita lakukan ketika itu mendapatkan support dari lingkungan. Ya. Karena memang kata Hesberg itu achievement dan power itu tidak akan bisa diraih secara individu, harus diraih secara kelompok. Dia tidak akan bisa mendapatkan penghargaan tanpa ada orang yang menghargai dia. Orang-orang yang menghargai dia itu kan ada di lingkungannya dia gitu kan, di lingkungan sekitarnya dia. Setidaknya ada dalam satu circle yang sama, dalam organisasi yang sama, dalam kelompok yang sama. Achievement itu akan muncul ketika dia mampu memotivasi dirinya untuk bisa terus bergerak maju agar orang-orang di sekitarnya itu menghargai capaian-capaiannya dia. Power juga begitu, itu turunannya lagi, lebih jauh lagi. Oke, kemudian ini pengertiannya ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Ini gambaran tentang motivasi ya. Seorang pemimpin seharusnya mampu mengidentifikasi kira-kira apa yang bisa menggerakkan orang. Kayak ini keputusan untuk menyantelin wortel di situ sebagai simbol needs dasar ya, kebutuhan dasar itu adalah hal basic yang bisa kita lakukan. Kita kasih kerja orang dengan gaji yang besar itu ada hal basic yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengetahui kebutuhan dasar dari setiap manusia gitu kan. Kemudian kalau kita tidak mampu, itu tadi saya bilang siapa tahu needs-nya mereka itu bukan kebutuhan dasar ini, tapi misalnya reward atau award tertentu, misalnya penghargaan atau mungkin jabatan-jabatan tertentu, atau mungkin orang-orang kompeten yang ada di bawahnya dia. Gitu kan. Itu merupakan salah satu cara ya agar kita mampu mengidentifikasi kira-kira mereka membutuhkan apa. Ya. Kayak kuda itu kan kalau misalnya dia tidak mau bergerak, ya kasih aja seperti ini gitu kan. Ini hanya ilustrasi saja, tapi setidaknya ini bisa memberikan gambaran kepada kita. Kalau kita mau menggerakkan orang, harus bisa mengidentifikasi orangnya sebetulnya mau apa. Karyawan kita tuh maunya apa. Kalau maunya penghasilan yang besar, ya berarti kita bisa melakukan proses pemotivasi dengan menggunakan unsur kompensasi. Gitu. Oke, itu sedikit ya tentang
motivasi. Mudah-mudahan bisa menyimpulkan sendiri apa yang saya sampaikan. Setidaknya motivasi yang muncul atau motivasi individu yang kemudian dikaitkan dengan tujuan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi itu penting untuk dipelajari, karena insya Allah minggu depan kita akan berbicara tentang manajemen perusahaan, yang itu mencakup beberapa materi atau beberapa tema pembelajaran yang sudah saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya ya, termasuk salah satunya adalah motivasi. Kemudian yang berikutnya, ini juga sebagai salah satu wujud evaluasi ya, kalau misalnya teman-teman sekarang sudah ada kontribusinya dalam dunia bisnis atau di dunia kerja begitu, apa ya, banyak sekali keluhan sebetulnya. Banyak teman-teman kerja saya itu, teman-teman yang sudah mulai belajar untuk mengelola orang ya, mengelola orang itu dalam artian dia memiliki karyawan dan sebagainya, banyak sekali bercerita bahwa selama ini konsep-konsep kita dalam melakukan proses dia katakan pancingan dalam rangka untuk agar si karyawannya bekerja dengan baik itu banyak sekali kekeliruan gitu. Misalnya masalah rotasi itu sebetulnya tidak perlu dilakukan ketika urgensinya tidak terlalu tinggi. Banyak sekali orang atau perusahaan yang selalu mengedepankan ketika dia berbicara tentang proses untuk melakukan peningkatan kinerja, salah satu jalannya kan diputar-putar tuh organisasi individunya, gitu. Yang ini dipindah ke sini, ini pindah ke sini dan sebagainya. Nah, sementara dari perspektif individunya atau si karyawannya, dia berpikir bahwa yang lebih susah itu menyesuaikan dengan kondisi yang baru daripada kemudian memunculkan memunculkan motivasi yang muncul dari pengidentifikasian kebutuhan. Ya. Jadi kalau banyak sekali owner perusahaan itu yang kemudian melakukan rotasi, biasanya ini banyak dilakukan ketika perusahaan itu perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak cabang dan terjangkau aksesnya gitu kan. Di sini adalah beberapa misalnya ada beberapa minimarket yang sudah terkenal gitu kan. Nanti berapa bulan dia di sana, berapa bulan lagi di sini gitu kan. Karyawannya gitu kan. Nah, sementara bagi perspektif karyawan menyesuaikan dengan ritme kerja di lingkungan yang baru itu sangat susah. Jangan sampai kita berpikir bahwa itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan kinerja, tapi ternyata sisi lain ada loh faktor motivasi yang bisa kita identifikasi, nggak perlu dirubah-rubah itu formasinya gitu. Yang penting apa yang mereka butuhkan kita penuhi, apa yang kita inginkan mereka bisa bantu untuk mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Sesederhana itu sebetulnya. Motivasi itu bukan hal baru sebetulnya, tapi selalu dianggap sebagai hal yang mungkin tidak dijadikan acuan utama gitu, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja. Gitu. Dan saya yakin pasti teman-teman yang bekerja, terutama bekerja paruh waktu dan lain sebagainya, yang mereka butuhkan sebetulnya salary-nya gitu kan, finansialnya, bukan masalah kenyamanan kerja apa segala macam. Ketika kita sudah mau memancing mereka dengan pemenuhan kebutuhan basic mereka, pasti mereka akan loyal dan mengerahkanlah kemampuan terbaik mereka untuk bisa mencapai tujuan organisasi yang sudah kita rancang dari awal. Gitu. Nah, ini sedikit cerita tentang pengalaman curhatan para teman-teman yang berkecimpung di dunia bisnis terutama. Termasuk salah satunya ada brand kopi terkenal di Jogja, di Bali itu sempat cerita juga ya, kondisinya seperti itu. Banyak sekali hal yang dia bisa treatment dari dalam, tapi karena kita salah treatment, orangnya bukannya termotivasi tapi justru semakin kinerjanya malah semakin turun.
Oke, silakan ada yang mau tanyakan dulu. Kita sambil sharing diskusi saja tentang motivasi. Sambil saya siapkan absensinya sebentar. Sorry. Saya mau buka absen malah buka e-learning. Silakan tuh absen untuk kelas A ya, manajemen A. Itu manajemen B. Manajemen C. Kemudian bisnis digital terakhir. Kalau memotivasi anak-anak pakai mainan aja ya. Saya motivasi anak saya dengan mainan lumayan nih. Dia sedang belajar mengenal benda yang dimulai dari huruf Y kan cuman yoyo ya. Karena di sini nggak ada, saya belikan aja di online shop dan datang, senang banget.
bukan uang yang dibutuhkan. Jadi masing-masing punya kebutuhannya sendiri-sendiri gitu. Mudah-mudahan nanti teman-teman sebagai calon pemimpin juga pasti bisa mengidentifikasi kebutuhan bawahannya secara individu ya, secara personal maksudnya. Meskipun secara umum sebetulnya ketika kita memasuki tahapan dalam seleksi kerja gitu, tahapan dalam uh, rekrutmen ya, kan sudah kita bahas tentang rekrutmen yang mulai dari seleksi apa segala macam sampai terakhir wawancara. Salah satu cara upayanya kan dalam rangka untuk mengetahui kira-kira si calon karyawan ini maunya apa gitu kan. Termasuk misalnya apa sih yang memotivasi mereka. Jadi saya sudah bilang tadi di awal ya. Nah, itu menjadi acuan kita gitu kan. Nah, meskipun nanti akan terus diupdate dan diupgrade lagi ketika sudah sekian tahun bekerja di situ gitu kan. Karena kebutuhan orang pasti berbeda-beda. Ketika pertama kali masuk kerja pasti yang dibutuhkan ya salary lah, gitu kan, uang, kompensasi berupa hal-hal yang sifatnya finansial ya. Atau mungkin meningkat sedikit ke jaminan sosial. Tapi ketika dia sudah mulai berkarir, mulai berjenjang karirnya dan sebagainya, ditanya lagi sudah bukan uang lagi itu pasti. Karena secara finansial mereka sudah tercukupi gitu kan. Selama beberapa tahun bekerja dia sudah tercukupi. Maka kita harus lakukan proses refresh need-nya. Gitu kan. Mereka butuhnya apa lagi sih? Kalau yang dia butuhkan penghargaan ya kita kasih tuh skema-skema penghargaan yang bisa mereka raih gitu kan. Kalau misalnya capaian-capaiannya itu bisa terlaksana secara tepat waktu. Ada yang mau tanyakan silakan. Yo yo. Oh iya, yang pembahasan soal UTS-nya, saya lupa kalau itu kan teracak ya. Jadi kalau kita selesai, misalnya saya selesaikan apa minggu lalu, beberapa minggu lalu kan ada dua, ada berapa? Ada 10 soal yang sudah kita bahas sama-sama gitu. Saya lupa nggak tandain soalnya yang mana gitu. Nanti kalau kita bahas lagi akan ada soal yang teracak dan muncul kembali gitu yang sudah dibahas kita bahas lagi. Nanti mending nantilah sekalian di akhir pertemuan semester ini sebelum kita ke UTS kita akan membahas semuanya secara bersama-sama ya biar jadi bahan juga buat kalian nanti. Ada yang mau tanyakan silakan. Mulai diperhatikan ya ada kemarin kayaknya ada tagihan untuk pembayaran ujian akhir semester itu dari keuangan. Lebih baik kalau ada yang sudah memiliki finansialnya cukup diselesaikan saja karena saya nggak tahu ujian akhir semester itu di tanggal berapa ya, saya belum lihat kalender akademik. Setidaknya kita menyesuaikan kalender akademik ya, mungkin di akhir bulan atau pertengahan, saya lupa juga cross check. 250.000 rasanya, langsung saja ke bank sudah ditagihkan semua. Sebutkan NIM saja.
Tidak ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya perkuliahan kita pada siang hari ini. Tidak bisa optimal, mungkin saya ada tamu soalnya di rumah, saya harus pulang, mungkin nemenin tamu lah, tamu istimewa. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa ketemu lagi dalam tatap muka Zoom seperti ini ya. Kalau tidak ada halangan mungkin di akhir pekan atau di libur tahun baru nanti ada tugas yang berkaitan dengan motivasi. Silakan dipantau terus aja di e-learningnya, semuanya ada di situ. Lumayan lah buat nambah-nambah perbendaharaan tugas, supaya nanti kalau di rata-rata skornya juga bagus ya untuk poin tugas ya. Mudah-mudahan bisa support di UTS sama UAS juga yang nanti mungkin ya, belum tahu nanti hasilnya akan seperti apa ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak.